Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Langsa. Saya Khaidir dari SD Negeri Timalangsa. Saya Yusrawati dari SD Negeri 1 Paya Bujuk Tunong, Kota Langsa. Dan saya Rahmawati dari SD Negeri Percontohan Kota Langsa. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yusra, apa kabarnya? Selamat sore juga Pak, alhamdulillah baik. Baik Ibu Yusra, pada kali ini saya akan menjelaskan posisi saya sebagai pengamat dalam kegiatan Bu Yusra di POS dan coaching-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Yusra terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti pada proses Bu Yusra melaksanakan coaching dan coachingnya. Yang pertama Ibu Yusra, penilaian yang ingin saya nilai nanti ada satu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada juga memaksimalkan potensi Bu Yusra. Yang pertama, yang kedua adalah Bu Yusra, saya juga akan menilai di kompetensi inti dari coach itu Ibu Yusra sendiri. Yang pertama yang ingin saya nilai adalah kehadiran penuh Bu Yusra. Yang kedua adalah mendengarkan aktif si coach itu sendiri Bu Yusra saat melakukan wawancara di Bu Yusra ya. Kemudian nanti saya akan juga menilai Bu Yusra ketiga Bu Yusra mengajukan pertanyaan-pertanyaannya Bu Yusra yang berbobot ya Bu Yusra ya. Kemudian juga tidak lupa nanti Bu Yusra akan menerapkan alur tirta secara utuh Bu Yusra. Itu yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab Bu Yusra. Sebagai ajuannya Bu Yusra, saya ingin bertanya beberapa hal Bu Yusra. Boleh Bu Yusra? Boleh Pak, silakan. Baik. Yang pertanyaan pertama begini Bu Yusra. Kira-kira kompetensi ajuan yang mana yang ingin Bu Yusra kembangkan? Yang ingin saya kembangkan Pak, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik sekali, saya mendengarkan dengan sangat senang Bu Yusra, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Ada satu lagi mungkin Bu Yusra, pertanyaannya adalah dari yang tadi Bu Yusra mendengarkan aktif, kemudian yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa? Bagian mendengarkan dengan aktif Pak. Oke, baik, mudah-mudahan nanti bisa tercapai Bu Yusra dalam melakukan coachingnya, bisa menerapkan dengan bagus Bu Yusra. Bu Yusra izin satu lagi Bu Yusra ya, akan saya tanyakan. Kira-kira indikator pencapaian keberhasilan dari coach yang Ibu laksanakan ini apa kira-kira? Saya ingin menerapkan alur tirta secara utuh dan menggali ide-ide dari coach yang akan saya coaching nanti Pak. Baik, oke, saya merasanya sangat penasaran untuk mendengar apa tindak hasil dari coach Ibu bentar lagi ya. Baik Bu, saya ucapkan selamat untuk melaksanakan coachingnya dan semoga sukses. Saya akhiri Bu dari coach Ibu bentar lagi ya. Baik Bu, saya ucapkan selamat untuk melaksanakan coachingnya dan semoga sukses. Saya akhiri Bu Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu, kenapa ya Ibu, saya lihat terlihat lesu hari ini. Apakah ada sesuatu masalah yang sedang Ibu pikirkan? Ya Bu, ada memang Bu masalah yang mengganjal sama saya Bu tentang anak didik saya. Makanya saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu. Jadi saya ingin membahas permasalahan ini Bu dengan Ibu. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan apa masalah Ibu? Begini Bu, saya ada seorang anak murid yang bernama Mikaela Bu. Oh baik Bu. Sebelum kita lanjutkan Bu, saya ingin tanyakan dulu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita ini? Yang ingin saya capai agar anak ini tidak terlambat lagi. Baik. Tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan setelah melakukan coaching ini? Saya ingin anak ini
tidak terlambat lagi dan paham tentang disiplin. Baik Ibu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita ini? Saya ingin anak ini tetap menerapkan disiplinnya, Bu. Jadi Baik. tidak sekedar aja. Baik, bisa Ibu ceritakan masalah Ibu dengan anak yang terlambat tadi? Begini Bu, ada anak saya, nama saya bernama Mikaela. Anak ini selalu datang terlambat Bu. Saya pun bingung, padahal kalau dibilang rumahnya jauh nggak juga Bu. Rumahnya dekat juga dengan sekolah, nggak terlalu jauh lah. Tapi saya heran kan Bu, hampir setiap hari Bu telat. Kalaupun ada datang cepat, itu pun seminggu sekali atau 2 kali aja Bu. Bagaimana Ibu bisa menghadapi situasi seperti itu, Bu? Inilah Bu, makanya saya ingin bimbingan dari Ibu. Kira-kira bagaimana cara saya untuk menghadapi anak ini agar anak ini tidak terlambat lagi Bu. Baik Ibu, apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Selain itu kan Bu, saya lihat belakangan ini anak ini sering menyendiri Bu, sering merenung sendiri, dia melamun. Kalau kawannya main dia di kelas Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi apa rencana Ibu untuk membuat agar murid Ibu itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Ya, Bu. Mungkin saya akan membuat keyakinan kelas dan membuat komitmen Bu. Jadi kan di keyakinan kelas itu salah satunya nanti ada disiplin. Itu akan saya perkuat lagi Bu, kira-kira aja. Bagus Bu. Adakah prioritas yang ingin Ibu lakukan dalam rencana aksi Ibu itu? Yang ingin saya prioritaskan kira-kira bagian disiplin dan saling menghargai Bu. Jadi Anak lebih disiplin ya, Bu, agak ya? disiplin dan anak saling menghargai teman. Jadi teman-temannya ini nanti walaupun dia sering datang terlambat, kan biasa kalau anak datang terlambat kan suka dedeknya Bu ya. Jadi teman-temannya ini nanti walaupun dia sering datang terlambat, kan biasa kalau anak datang terlambat kan suka dedeknya Bu ya. Iya. Dengan kita menerapkan menghargai kawan, jadi mereka bisa saling menghormati gitu. Baik Ibu. Apakah ada strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Saya rasa dengan keyakinan kelas itu Bu, saya buat, nanti saya akan bersama-sama anak membuat kesepakatan kelas, dan saya akan meminta anak-anak itu untuk kira-kira apa yang cocok keyakinan kelas untuk kelas kita. Tapi saya akan, salah satunya saya akan menekankan pada disiplinan Bu. Baik Ibu. Baik, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang telah Ibu buat? Saya akan berkomitmen untuk terus menguatkan keyakinan kelas kami Bu. Jadi keyakinan kelas ini kan udah komitmen bersama ya Bu ya. Antara Jadi guru dan muridnya, Bu, ya? antara guru dan murid. Jadi saya berharap dengan membuat keyakinan kelas ini, anak-anak bisa berkomitmen Bu, tidak melanggar lah. Lebih Bertanggung jawab. Jadi saya berharap pun terutama kepada Mikaela nih Bu. Jadi dengan dibuat komitmen ini dan saya menerapkannya, saya berharap si Mikaela ini jiwa disiplinnya itu ini Bu kuat. Jadi dia ternyata disiplin itu memang bagus ya. Itu. Baik Bu. Jadi siapa ya Bu kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Saya yang menjaga itu saya selaku wali kelas ya Bu ya, dan anak-anak didik saya Bu. Kami akan menjaga yang sudah kami komitmenkan bersama-sama. Baik Ibu. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Saya tidak akan bosan-bosan Bu mengingatkan kepada anak didik saya bahwa kita harus berkomitmen dengan keyakinan, karena keyakinan kelas ini kan kita yang buat bersama. Jadi dengan kita terus berkomitmen dan menjalankan apa yang sudah kita buat, dan saya juga berencanakan Bu ingin ketika pelajaran seperti pelajaran PPKN atau PPKN lah Bu, saya akan menyelipkan sedikit video tentang disiplin, tentang terampil baik. Jadi anak-anak itu bisa juga melihat video tentang disiplin, tentang terampil baik. Jadi anak-anak itu bisa juga melihat dari contohnya dari video termotivasi itu. mereka Iya, ya Bu ya. Iya Bu. Ya, wah Bu, ide yang sangat bagus dan luar biasa ya Bu ya. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Ya Bu, saya juga berterima kasih Bu sama Ibu, karena dengan saya mengungkapkan apa permasalahan saya kan Bu, saya merasa lebih lega Bu. Saya lebih lega dan saya menemukan solusinya Bu.
Baik Ibu, amin, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan saya harap Ibu tidak bosan-bosan ya Bu ya kalau nanti saya datang lagi sama Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore Bu Yusra. Selamat sore juga Pak. Setelah Ibu melakukan coaching, bagaimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan? Baik Pak, setelah melakukan coaching tadi saya merasa bahagia Pak. Kenapa? Karena saya sudah berbincang-bincang dengan coach, sehingga permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach dapat terselesaikan dengan baik. Oh baik sekali, berarti Bu Yusra sudah berhasil melaksanakan tugasnya sebagai coach dalam konteks ini Bu Yusra. Iya. Bu Yusra, boleh saya bertanya beberapa Bu Yusra? Boleh Pak, silakan. Baik Bu Yusra, ini ada pertanyaan dari saya Bu Yusra. Apa Iya. indikator yang sudah tercapai saat Ibu melaksanakan coach tadi? Baik Pak, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa telah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik, berarti Ibu sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita Ibu ya. Iya. Ibu Yusra, saya bertanya lagi Bu Yusra ya. Satu Baik, lagi, kompetensi yang Ibu yang sudah diterapkan di waktu kos tadi apa saja Bu? Kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik, di yang Ibu sampaikan tadi dua, yang lebih yang ingin Ibu kembangkan di bagian mana yang merasa Ibu, oh saya ini kurang di bagian ini, Ibu yang mau kembangkan di bagian mana? Tadi Pak, saya merasa yang kurang itu Pak di mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti insya Allah nanti ke depan Ibu Yusra akan melakukan coach kepada yang lain dan melakukan perbaikan atau membenah agar supaya lebih berbobot begitu Bu Yusra maksudnya Bu Yusra. Iya Pak, iya. Oke, saya ucapkan selamat Bu Yusra. Iya, Setelah Pak. melaksanakan coach, saya melihat hasil supervisi saya Bu Yusra. Iya, Pak. Ini saya sampaikan di akhir. Boleh Pak. Hasil pengamatan saya setelah Ibu melakukan coach terhadap coach tadi, semuanya sudah sesuai dengan yang pertama yaitu alur terta. Di situ saya melihat Ibu ada kemitraan ini yang pertama. Yang kedua adalah saya juga melihat ada sama Ibu itu tentang proses kreatif, di situ ada terlihat dari Ibu bertanya tadi Ibu. Yang ketiga mungkin Ibu sudah menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach ini sendiri untuk melaksanakan permasalahannya itu. Kemudian juga saya melihat yang ada sama Ibu Yusra ini tentang kompetensi inti pun sudah saya lihat di sini. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian juga kreatif dan rencana dan tanggung jawab. Semuanya saya melihat yang ada sama Ibu Yusra ini tentang kompetensi inti pun sudah saya lihat di sini. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian juga kreatif dan rencana dan tanggung jawab. Semuanya sudah ada sama Ibu Yusra. Tinggal Ibu kembangkan aja ke depannya nanti. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melakukan kurs-kurs kepada yang lainnya. Baik. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Yusra. Terima kasih banyak Bu Yusra. Sama-sama Pak. Ada yang ingin disampaikan Bu Yusra? Sudah tidak ada lagi Baik, Pak. kalau begitu terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Saya dengar hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Alhamdulillah. Bapak akan melaksanakan coaching dengan siapa Pak? Dengan Ibu Yusra. Nah, saya di sini sebagai supervisor, saya ingin bertemu dengan Bapak untuk bicarakan peningkatan terapan coaching Pak. Iya. Nah, sebagai coach, pasti akan melakukan percakapan dan coaching dengan coach Pak. Dalam melakukan percakapan coaching, coach dapat menjadikan pertanyaan dengan alur cerita, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Sedangkan coach dapat menyampaikan topik terkait target pribadinya Pak.
bisa Bapak pahami? Alhamdulillah bisa Ibu. Ya, baiklah. Saya ingin beri dukungan kepada Bapak. Bagaimana saya akan bantu Bapak? Terima kasih Ibu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Ibu. Iya. Baik Bapak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Bapak fokus pada observasi nanti Pak? Saya berharap dapat memperhatikan cara saya mendengar aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Ibu. Baiklah Pak, sudah saya catat. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran Ibu. Saya sudah paham Pak. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Saya berharap observasi ini memberi umpan balik Ibu, membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna Ibu. Iya, baiklah Pak. Kalau begitu silahkan Bapak mulai percakapan dengan coach Bapak, yaitu Bu Yusra ya Pak ya. Baik, Saya Ibu. persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yusra, apa kabarnya hari ini Bu Yusra? Selamat sore juga Pak. Alhamdulillah saya baik. Saya melihatnya Bu Yusra agak lesu hari ini Bu Yusra. Kira-kira ada masalah apa Bu Yusra? Iya ini Pak, sebenarnya saya lagi ada sedikit masalah nih Pak. Saya bingung mau menceritakan kepada siapa Pak. Kira-kira Bapak ada waktu tidak untuk mendengarkan cerita saya? Ada Bu Yusra. Bu Yusra tidak perlu sungkan-sungkan Bu Yusra, langsung Bu Yusra bercerita dengan saya Bu Yusra. Sebelumnya kita mulai Bu Yusra, bagaimana perasaan Bu Yusra? Perasaan saya sekarang Pak? Perasaan saya Pak, galau Pak karena lagi ada masalah tadi Pak. Oh, berarti ada yang ingin diskusikan dengan saya? Iya Pak. Saya bingung nih Pak, karena ada permasalahan yang membuat saya pusing, jadi makanya tadi Bapak bilang saya agak lain ya kan Pak. Oke Bu Yusra, saya hargai kejujuran Bu Yusra Bu ya. Mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan Bu Yusra. Baik Pak. Baik Bu Yusra, kita langsung ke sesi tanya jawab Bu Yusra. Apa tujuan yang ingin Bu Yusra capai pada sesi coaching Bu Yusra? Tujuan yang ingin saya capai Pak, saya nantinya menemukan solusi bagaimana caranya agar peserta didik saya semangat dalam belajarnya Pak, tidak pasif. Baik Bu Yusra, apa definisi tujuan akhir dari sesi coaching? Menemukan solusi dan strategi mungkin Pak ya, agar peserta didik saya semuanya fokus dan aktif dalam belajar. Baik Bu Yusra, saya tanya lagi ya Bu Yusra ya. Boleh, Pak. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Bu Yusra capai pada sesi coaching? Yang pastinya saya ingin semua peserta didik saya menjadi anak-anak yang semangat dalam belajarnya, aktif dalam pembelajaran, dan fokus dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Bu Yusra, saya melihat ada masalah di dalam media pembelajaran atau pembelajaran yang berlangsung Bu Yusra. Iya Pak. Bisa nggak Bu Yusra diceritakan permasalahannya Bu Yusra? Baik Pak, jadi gini Pak, dalam pembelajaran saya kan selaku guru mapel nih Pak, saya memegang bidang studi pendidikan agama Islam. Jadi ketika proses pembelajaran itu di kelas saya Pak, ada seorang murid saya, asal jam pelajaran saya dia nggak aktif, nggak fokus, tiduran di meja. Jadi saya pusing melihatnya Pak, berulang 2 kali, 3 kali saya tegas, selalu begitu Pak. Baik Bu Yusra, Bu Yusra boleh nggak diceritakan lebih dalam lagi permasalahan Bu Yusra? Iya Pak. Jadi Pak kan setelah saya perhatikan anak tersebut selalu gitu Pak, nggak pernah nulis kalau saya kasih tugas gitu kan, entah presentasi Pak kan. Setelah saya perhatikan anak tersebut selalu gitu Pak, nggak pernah nulis kalau saya kasih tugas gitu kan, entah presentasi kelompok sama apa, dia tetap nggak bergerak dari tempat duduknya Pak, dia tetap di tempat duduknya. Dari pertama dia datang duduk jam pelajaran saya sampai saya selesai, dia seperti itu terus Pak, nggak bergerak. Oh, berarti kayak itu situasinya Bu Yusra. Iya Pak. Bagaimana Bu Yusra menghadapi situasi yang begitu Bu Yusra? Iya Pak, mungkin nanti Pak ya saya
mungkin rencananya saya nanti akan menggantikan metode-metode mengajar saya Pak ya. Saya akan berusaha menyusun modul ajar yang bervariasi, mencari referensi-referensi agar peserta didik saya mungkin nanti senang belajar. Mungkin menurut saya apa dia nggak senang belajar pelajaran agama, jadi saya berpikir akan mencari atau membuat modul ajar yang bervariasi Pak. Oke, baik Bu Yusra, terhadap permasalahan yang Bu Yusra hadapi hari ini, mari kita sama-sama mencari solusinya Bu Yusra. Ada yang ingin ditambahkan Bu Yusra? Mungkin nanti juga Pak saya akan menggunakan infokus mungkin ketika jam pelajaran, mungkin peserta didik yang tadi itu dengan saya menayangkan video-video pembelajaran mungkin dia akan semangat atau aktif dalam belajar Pak. Baik Bu Yusra, dari yang sudah Bu Yusra ceritakan tadi sama saya, apa rencana Bu Yusra untuk membuat itu murid-murid itu bisa berubah Bu Yusra? Rencana saya supaya mereka berubah ya seperti saya sampaikan tadi Pak, saya akan membuat modul ajar, menyediakan infokus ketika pembelajaran, jadi biar anak-anak itu pun aktif dalam belajarnya. Oke, baik, dari yang Ibu Yusra ceritakan tadi, saya pikir sudah sangat bagus Bu Yusra. Adakah prioritasnya Bu Yusra? Prioritasnya saya ingin anak-anak saya itu Pak, peserta didik saya itu semuanya terampil, semuanya fokus, semuanya semangat dalam belajar. Nggak mesti mapel saya saja, semua mapel. Baik Bu Yusra. Jadi kalau misalnya itu Bu Yusra, apa strategi Bu Yusra yang ingin Bu Yusra lakukan agar tujuan Bu Yusra ini bisa tercapai? Nanti mungkin saya Pak akan minta bantuan kepada guru yang lebih muda ya Pak ya, karena kalau yang anak-anak muda ini kan mereka lebih aktif, lebih kreatif dalam menyusun rencana modul-modul ajar Pak. Mungkin saya bisa minta bantuan kepada mereka karena di sekolah saya ada 2 orang guru yang masih muda dan dia sangat aktif sekali dan sangat kreatif Pak. Baik Bu Yusra, saya lanjut ya Bu Yusra ya. Baik Pak. Langkah yang sangat baik yang sudah Ibu Yusra sampaikan. Dan sangat kreatif Pak. Baik Bu Yusra, saya lanjut ya Bu Yusra ya. Baik Pak. Langkah yang sangat baik yang sudah Ibu Yusra sampaikan tadi, struktur dan fokus detail dan bantu dapat mengatasi masalah Bu Yusra. Baik Bu Yusra, kita lanjut ya Bu Yusra ya. Baik Pak. Sekarang apa komitmen Bu Yusra? Komitmen saya Pak, saya akan terus melakukan hal-hal yang baik agar anak-anak didik saya semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa Pak, yang semangat, yang fokus, maksudnya yang gairah dalam belajar. Jadi dia kita ingin guru sebagai yang dirindukan oleh murid Pak. Siapa yang dapat membantu itu untuk menjaga komitmen Bu Yusra tadi itu? Yang dapat membantu Pak, karena tadi saya guru mapel, otomatis saya wali kelasnya Pak. Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas. Baik, berarti Bu Yusra mengajak kolaborasi ya. Iya. Baik Bu Yusra. Apa tindak lanjut yang dari kegiatan coaching ini Bu Yusra? Nanti saya akan menerapkan ke depannya, insya Allah nanti saya akan menyusun ini pada libur semester nanti Pak. Jadi pas pelajaran baru nanti saya bisa menerapkan di kelas saya Pak. Baik, yang Ibu Yusra sampaikan saya anggap sangat bagus sudah Bu Yusra, sudah terstruktur semuanya Bu Yusra. Semoga bisa terselesaikan ya Bu Yusra ya. Amin Pak. Amin. Baik Bu Yusra, mungkin itu saja yang bisa kita laksanakan pada sesi coaching ini. Saya anggap apa yang Yusra sampaikan tadi sudah sangat bagus. Semuanya semoga dapat terselesaikan ya Bu Yusra. Baik Pak, alhamdulillah Pak, dengan banyak-banyak pertanyaan dari Bapak, jadi pikiran saya sedikit terbuka Pak. Jadi saya menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah saya ini. Jadi saya ada perasaan saya udah lega nih Pak, nggak pusing lagi Pak. Baik, baik. Amin, semoga bisa terselesaikan sampai akhirnya Bu. Amin. Oke. Ya udah kalau begitu saya akhiri sesi coaching kita hari ini Bu Yusra. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bapak. Sore Ibu. Terima kasih Pak sudah kembali lagi kita menceritakan masalah coaching kita tadi ya Pak ya. Wah Pak, sudah berjalan lancar dan luar biasa tadi Pak, saya lihat hasil coaching Bapak tadi. Gimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Yusra Pak? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang Ibu sudah melakukan coaching terhadap coach saya Bu.
Baik Pak, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian, pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi yang Bapak tunjukkan tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta mungkin Ibu, di mana situ ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi Ibu. Kemudian juga saya sudah melaksanakan kompetensi inti Ibu dalam proses coaching tadi. Yang saya terapkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian merencanakan dan tanggung jawab Ibu. Itu sudah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Ya, oke. Jadi yang sudah Bapak lakukan tadi sudah tercapai semua indikator pengembangannya ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Ibu, sudah tercapai semuanya. Ya. Baiklah Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Baik Ibu. Yang pertama, berdasarkan pengamatan saya, Bapak sudah melakukan percakapan edukatif, sudah menggunakan alutsista. Bapak sudah menggunakan menanyakan tujuan kepada coaching. Terus Bapak dan mengarahkan coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Bapak juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh. Kemudian tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bapak juga sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Kompetensinya sudah tercapai dengan baik. Kira-kira ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Tidak, sudah cukup. Kalau tidak ada, saya akhiri ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Kenapa saya lihat mengapa hari ini Bapak terlihat begitu lesu ya Pak ya? Ada apa Pak? Ini Bu, saya merasa bingung ini. Masalah saya kan ini kan lebih banyak pemanggilan PPG nih Bu, khususnya bagi guru agama nggak ada. Jadi saya merasa sangat bingung Bu. Saya bertemu dengan Ibu ini, saya pikir kesempatan saya nih Ibu untuk bercerita. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Ada Pak. Saya menghargai kejujuran Bapak. Sekarang kita jadikan sesi ini untuk ruang dan solusi bersama ya Pak ya. Saya mulai dengan tanya jawab ya Pak ya. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini Pak? Sebenarnya kan saya ingin mendapatkan solusi mungkin ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini kan, khususnya saya guru agama itu yang saya melihatnya agak berbeda dengan guru yang lain. Itu menjadi permasalahan saya sendiri. Baik Pak. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak ingin capai Pak? Saya mungkin mendapatkan solusi yang konkret mungkin tentang masalah yang saya hadapi ini dan menjadi suatu motivasi atau cara saya menyelesaikan masalah mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik Pak. Apa ukuran hasil yang Bapak ingin capai dari sesi coaching ini Pak? Mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah saya ini. Kalau masalah saya kan terkait dengan PPG, ada solusinya yang sama mungkin dengan kebijakan yang dari Kemendikbud. Jadi bisa terarah ini guru agama mau PPG-nya kapan. Jadi itu merupakan solusi mungkin untuk saya. Baik Pak. Kira-kira ada cerita lebih lanjut Pak, bagaimana bisa terjadi hal tersebut Pak? Baik Bu, saya bercerita begini Bu. Dari tahun 2022 kami guru agama ini sudah melaksanakan pretest yang berfungsi untuk bisa mengikuti seleksi PPG Bu. Jadi kami sudah mengikuti, sudah lulus. Kemudian juga di 2022 kami menunggu, 2023 juga menunggu, 2024 juga kami menunggu. Setelah itu ada pemanggilan dari Kemendikbud. Kalau kami guru agama itu kan ada dua itu pintunya, ibarat kata kami terdata di Dinas, kemudian kami terdata di Kemenak. Yang pemanggilan PPG-nya terdata di Kemenak. Jadi itu menjadi masalah saya yang hari ini saya hadapi. Saya pikir kok ada perbedaan. Disitulah menjadi satu masalah saya sampai hari ini. Berarti ini cerita menunggu ya Pak ya, karena sudah berapa kali berpintas ya Pak ya. Cuman sampai sekarang belum ada
belum ada akhirnya ya Pak ya, masih mengambang lah kita bilang ya Pak ya. Berarti ini cerita menunggu ya Pak ya, karena sudah berapa kali berpintas ya Pak ya. Cuman sampai sekarang belum ada belum ada akhirnya ya Pak ya, masih mengambang lah kita bilang ya Pak ya. Bagaimana Bapak menghadapi situasi ini Pak? Mungkin saya nggak sendiri ya Bu ya. Ada kawan-kawan mungkin yang satu profesi dengan saya, mungkin yang kami sekarang ini dikelompokkan di AKPAI. Mungkin AKPAI yang mewadahi kami untuk mencari solusi-solusi alternatif Bu, supaya nanti ke depannya akan lebih baik lagi mungkin bagi ibu agama, saya dan kawan-kawan yang lain. Berarti ini udah apa dengan kawan-kawan ya Kak? Ya. Berkoordinasi ya dengan kawan-kawan. Apakah ada hal yang lain yang Bapak tambahkan Pak? Mungkin kita akan coba untuk melakukan lobby-lobby ya, pendekatan kepada pemerintah untuk mungkin segera kasih solusi mungkin Bu. Itu tambahannya solusi tentang permasalahan saya. Kira-kira apa rencana Bapak ke depannya Pak? Mungkin rencana saya ke depannya saya akan mengajak kawan-kawan mungkin lebih intensif untuk melakukan baik dari AKPAI maupun dari DPR dan mungkin dari lembaga-lembaga yang lain untuk bisa membantu kami untuk melaksanakan PPJ ini supaya bisa terlaksanakan ya. Berarti ingin bekerjasama dengan departemen-departemen terkait. Adakah prioritas yang Bapak lakukan dalam rencana aksi Bapak ini? Prioritas yang pertama mungkin seperti yang tadi saya gambarkan. Pertama saya akan melakukan pendekatan. Itu yang sedang dilakukan sekarang adalah melalui AKPAI. AKPAI sedang melakukan pendekatan ke pemerintah lewat itu sekarang Pak PG untuk mengalokasikan dana untuk kami. Kalau berhasil itu menjadi prioritas saya mungkin dan kawan-kawan yang lain agar segera terpanggil di B2 ini. Baik Pak. Apa strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan Pak? Mungkin strategi yang pertama mungkin kami berkoordinasi ke bagian-bagian terkait ya, baik itu AKPAI, baik itu dari segi dinas pendidikan maupun anak untuk sama-sama mendukung kami ini agar segera diberangkatkan. Iya, iya Pak. Langkah-langkah yang sangat baik Pak. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi permasalahan dengan lebih efektif ya Pak ya. Baik. Sekarang mari kita masuk, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang telah Bapak buat? Selalu mungkin mengajak kawan-kawan semua untuk mengingat bahwasanya kita ini sedang berjuang dan terus berjuang tanpa untuk memandang menyerah sampai hal itu bisa terjadi. Itu semangat yang saya coba untuk rasakan bersama kawan-kawan mungkin. Itu komitmennya terus berjuang. Berarti sama kawan saling menyemangati ya Pak ya? Iya Pak, karena kita jadi itu semangat yang saya coba untuk rasakan bersama kawan-kawan mungkin. Itu komitmennya terus berjuang. Berarti sama kawan saling menyemangati ya Pak ya? Iya Pak, karena kita kalau menyerah, kalau apa Pak, kalau tidak semangat ya Pak ya, tidak akan tercapai apa yang kita inginkan ya Pak ya? Kira-kira Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini Pak? Mungkin kalau dari bantuan bisa dari sekolah-sekolah alhamdulillah terus membantu, kemudian juga AKPAI terus membantu, asosiasi guru agama, kemudian ada MMP, kemudian ada KKG, mungkin orang ini sedang bekerja sama mungkin Bu untuk membantu kami untuk bagaimana caranya supaya nanti bisa mendapatkan alokasi dana atau mendapatkan prioritas untuk melaksanakan PPJ di tahun 2024 ini di B2. Berarti sudah banyak yang mendukung ya Pak ya, tinggal melaksanakan aja ya Pak ya, semoga tercapai Pak. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Saya pikir tindak lanjutnya mungkin saya akan terus ya melaksanakan coaching ini. Saya bagus mungkin dilaksanakan terus supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah mungkin Bu. Sangat bagus Pak. Saya berdoa semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Ya, amin Bu, amin. Saya ucapkan mungkin Bu, terima kasih banyak mungkin Bu telah mau mendengarkan keluh kesah dari saya tentang permasalahan saya saat ini. Saya merasa sangat dibantu dengan didengarkan oleh Ibu. Sama-sama Pak, saya juga senang karena Bapak mau menceritakan permasalahan Bapak pada saya.
Mudah-mudahan dengan Bapak berbicara ini dengan saya, Bapak dapat lebih lega lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.